Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fath Alam Akbar dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 1A dengan NIM 44452500084. Di sini saya akan menjelaskan bahasa tidak baku di situasi formal. Kita akan memahami dampak dan konteks penggunaan bahasa di sini. Oke, pertama-tama kita membedakan bahasa baku dan tidak baku. Apa sih itu bahasa baku dan tidak baku itu seperti apa gitu. Jadi definisi bahasa baku sesuai kaidah, ragam bahasa sesuai dengan kaidah QEB atau tata bahasa yang telah ditetapkan. Ini digunakan dalam situasi resmi atau formal. Jadi seperti dalam situasi formal seperti di acara-acara universitas, di acara pernikahan, di acara kerja atau apapun itu menggunakan bahasa baku. Selanjutnya bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya seperti bersantai dan sering menggunakan bahasa gaul atau slang. Jadi bahasa tidak baku ini seperti bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lu mau kemana? Itu bahasa tidak baku. Jikalau bahasa baku itu, eh, kamu hendak pergi kemana? Oke, gitu contohnya. Selanjutnya, konteks formal. Kapan sih bahasa baku ini wajib digunakan? Seperti yang saya bicarakan tadi, bahasa baku wajib digunakan seperti pada acara-acara formal, seperti surat menyurat dan dokumen resmi. Jikalau kita ingin menyurat atau dokumen resmi instansi misalnya, itu wajib menggunakan bahasa baku. Pidato kenegaraan dan rapat dinas. Pidato kenegaraan dan rapat dinas itu wajib menggunakan bahasa baku. Yang selanjutnya presentasi bisnis dan wawancara kerja. Jikalau kita ingin mempresentasikan bisnis seperti yang gambar yang sudah saya sematkan di sini, itu kita wajib menggunakan bahasa baku. Selanjutnya karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal, makalah atau segala macamnya itu wajib menggunakan bahasa baku agar tidak adanya kekeliruan. Selanjutnya, dampak penggunaan bahasa tidak baku. Mengapa ini menjadi masalah di konteks formal? Dampak utama, bahasa tidak baku itu menurunkan kredibilitas pembicara, dianggap tidak profesional, tidak serius, dan mengurangi wibawa. Jadi kalau misalnya kita berbicara di depan orang banyak atau di konteks formal, kita wajib menggunakan bahasa baku agar kita terlihat berwibawa, memiliki kredibilitas sebagai pembicara. Yang selanjutnya memicu miskomunikasi. Bahasa baku itu, jikalau tidak menggunakan bahasa baku, dikhawatirkan akan pesan utama itu tidak tersampaikan, audiens bisa salah paham atau putus komunikasi. Jadi bisa jadi terjadinya miskomunikasi antara pendengar dengan pembicara. Yang selanjutnya mengganggu fokus. Audiens fokus pada penyampaian yang salah. Misal, ngambil, dengerin daripada isi pesan. Jadi audiens itu akan fokus kepada bahasa yang kita salah sampaikan daripada poin utama apa yang kita sampaikan. Selanjutnya dampak lanjutannya. Persepsi tidak sopan. Dalam situasi formal, penggunaan bahasa tidak baku bisa dianggap tidak menghargai audiens atau acara. Jadi kalau kita menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul pada acara formal, itu akan mengunggah persepsi tidak sopan. Selanjutnya, citra institusi. Bahasa yang digunakan oleh perwakilan, misal dalam surat, mencerminkan citra profesionalisme seluruh institusi. Jadi misalnya kita mewakilkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan bicara tidak formal di depan audiens atau dalam surat menyurat, itu mencerminkan citra bahwa Untirta itu tidak profesional gitu.
Selanjutnya, menurunkan nilai kebanggaan. Penggunaan bahasa yang tidak tepat secara terus-menerus dapat mengurangi kebanggaan terhadap bahasa nasional. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jikalau kita terlalu sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang dan kita lupa dengan bahasa Indonesia itu sendiri, kita bisa jadi menurunkan nilai kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Bahasa baku terlalu kaku. Banyak yang merasa bahasa kaku, namun di satu formal, kaku bisa berarti tegas, jelas, dan resmi. Jadi ada sedikit penekanan gitu loh. Jikalau kita bersosial media misalnya atau dalam konteks formal itu kita bisa bedakan kaku dan santai gitu. Mencairkan suasana. Dalam presentasi, selipan bahasa non baku atau slang yang disadari terkadang dipakai untuk membangun kedekatan, memberi contoh yang relevan dengan audiens, atau juga bisa sebagai ice breaking. Tapi kuncinya adalah penuh kesadaran dan kontrol, bukan karena ketidaktahuan. Jadi kayak misalnya kita di acara jadi MC gitu, menggunakan bahasa baku untuk sekali dua kali itu tidak masalah. Yang penting kita tuh penuh kesadaran menggunakannya dan penuh terkontrol. Konteks adalah kunci. Jadi ini referensi yang saya pakai di slide dan video ini. Terima kasih.